keras 5,2 cm. Mau ganti cramping nggak mas? Ternyata crampingnya keras banget.
kuat. Jati tajam. Lupa tadi itu tadi dipotong 55,5. Sisi yang hitam-hitam ini semikonduktor kita sisakan sekitar 1,3. kemudian kita kupas itu sekitar 1,4. sisanya untuk konektor di atas. Kemudian habis itu kita cramping, harus kuat, tidak boleh longgar. Kalau longgar nanti terjadi percikan dan bisa terbakar. Kondisi harus kuat. Habis itu kita masukkan ini, kita bisa tarik dulu ya. Oke, ini adalah penyambungan grounding di sini. Untuk mengencangkannya kita bisa pakai tang seperti ini, kita jepit. Oke, kita press sampai semuanya rapat. Keras, bisa dibengkokkan. Oke, seperti ini. Grounding sisanya kita tekuk saja, tekuk arah belakang. Ini untuk menjaga agar kalau nanti ditarik, satu waktu kita tarik, dia tidak terlepas dari kancingan grounding. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa arahkan posisi seperti ini, kita dorong, masukkan pelan-pelan. Tapi sebelumnya ini ada grease, kita ambil, kita selipkan. Ini untuk nanti mempermudah dan juga ini menjadi penahan dari air dan biar tidak akan connect antara lead sama ground. Ini agak membutuhkan tenaga. Oke, kita bisa dorong. Oh sorry, posisinya kebalik ya. Harusnya jantan, kita pakai jantan, tidak apa-apa. Nah, yang benar seperti ini. Kita masukkan. Sampai maksimal keluar seperti ini. Groundingnya kita agak press tarik biar dia lurus. Oke, sudah selesai. Satu posisi. Tinggal kita pakai isolasi Scott 23 rubber ini untuk penahan air ya. Nanti ini kita lap bersih, pakai lap biar tidak ada kotoran, biar dia bisa lengket bagus. Baru kita isolasi. Bisa 2 lapis, bisa 3 lapis, sesuai kebutuhan. Kalau daerah itu lebih lembab dengan air, isolasinya kita bisa tambahkan. Tapi kalau
daerahnya lumayan kering, bisa secukupnya. Penggunaan isolasi opsional. Habis itu kita lapis dengan dari 3M juga, Scott 33. Ini untuk menahan isolasi karet yang tadi di bawah agar dia tidak terbuka. Ini agak ditarik, posisinya agak ditarik kencang, baru kita lilitkan agar mendapatkan koneksi yang maksimal. Oke, untuk posisi jantan sudah selesai. Sekarang kita masuk di koneksi betina. 1, 2, 3. Oke, untuk yang berikutnya koneksi yang betina. Kalau namanya di lapangan tidak ada meteran, teman-teman bisa kira-kira caranya 3 jari, lewatkan sedikit. Ini kita anggap ukurannya sama, kurang lebih 3,5 cm. Seandainya di lapangan lupa membawa meteran, cara potong kabelnya seperti ini. Hati-hati karena pisaunya tajam sekali. Oke, kemudian kita kupas isolasi luar. Nah, ini ada posisi plastik, kita buang. Oke, seperti tadi caranya, kita ukur aja posisi grounding ini seberapa. Kita lebihkan sedikit, lebihannya ini nanti untuk kita tekuk ke arah dalam. Oke, kita bisa potong ya. Sebenarnya tidak ditekuk tidak masalah, namun pengalaman untuk kita pekerjaan agar lebih memudahkan kita dan biar lebih kuat sambungan groundingnya. Jangan lupa, ini jenis kabel yang kita pakai ini jenisnya namanya FL2XC. Ini biasa disebut dengan kabel series, kabel koneksi yang memang khusus dipakai di dalam dunia penerbangan, dikhususkan. Oke, kemudian kita potong, kita posisikan pemotongan ini, kita ukur aja, kita sesuaikan dengan yang ada. Ini adalah semikonduktor. Ini dia berfungsi juga menghantarkan arus listrik ya. Oke, kita lukakan, kemudian kita tarik, jangan terlalu dalam. Kita kupas di permukaan halus saja agar dia tidak luka. Nah, seperti ini. Oke, sebenarnya paling baik setelah ini dikupas, kalau ada amplas kita amplas. Kita amplas, jadi biar dia tidak meninggalkan kotoran atau semikonduktor yang masih tertempel. Nah, kemudian kita ambil konektor yang betina, kita ukur posisinya segini. Oke, kemudian kita potong, kita
kalau terlalu panjang nanti kita bisa potong menggunakan tang potong. Kita lukakan saja sedikit, jangan terlalu dalam biar tidak terkena tembaga yang dalam. Takutnya di saat tembaga itu terkena irisan nanti dia lebih mudah patah. Nah seperti ini, kita bisa putar pakai tang. Oke, kita ukur kembali. Oke, kelebihan kita bisa potong sedikit. Oke, sama ada yang terlewat, ini kita tiruskan sedikit. Ini sebenarnya tidak ada di panduan, namun ini kita lakukan agar nanti mempermudah posisi kabel untuk masuk di selongsong, karena terkadang jenis kabel FL2XCY ini banyak macamnya dan banyak jenisnya. Terkadang ukuran isolasi itu berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, namun semuanya intinya ada di core ini 6 mm. Oke, kalau sudah kita pasang yang betina. Oke, ini kita tirus sedikit juga. Jenis konektor kit ini tidak menggunakan resin, jadi kekuatan paling bagus adalah jangan sampai terjadi kebocoran sehingga menyebabkan air masuk ke dalam sambungan. Jadi isolasinya memang harus benar-benar bagus, dan memang sebenarnya diperuntukkan itu di daerah yang kurang curah hujannya, mungkin kurang. Kalau untuk curah hujan yang tinggi memang lebih baiknya menggunakan yang model resin. Oke, ini kita jepit. Ternyata keras sekali. Konektornya ternyata memang benar-benar keras. Kita menggunakan yang paling besar ya, yang di tengah ini, menggunakan yang paling besar. Kita 2 kali cramping bolak-balik agar terjepit lebih fresh. Oke, setelah kita cramping kita bisa goyang-goyang, kita bisa pastikan dia rapat atau tidak. Oke, setelah ini baru kita masukkan selongsongnya. Hati-hati, ini tajam. Oke, sama setelah masuk seperti ini, kita pakai tang kombinasi, kita jepit, kita tarik sehingga nanti dia press. Oke, kita jepit, kita tarik sampai press, kita bengkokkan sedikit, kemudian kita toki ke dalam untuk lebih mengeraskan. Nah, ini sisanya kita tekuk ke arah dalam. Ini hanya untuk menahan di saat umpamanya konektor ini ketarik, si grounding ini dia tidak lari ke depan sehingga short dengan lead. Makanya kita tahan untuk menjaga. Walaupun ini tidak ada di dalam panduan, ini hanya preventif, karena kita sudah sering mendapatkan di lapangan kondisi yang terjadi itu seperti itu. Karena satu dan lain hal dia tertarik, akhirnya posisi grounding dan lead ini terhubung. Kemudian ini ada jelly. Nah, kita ambil sedikit, kita bisa gosokkan di sini untuk mempermudah masuknya, sama ini untuk menahan air. Kita bisa gosok seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan, sama kita dorong, kita paskan. Ini agak lumayan keras.
kondisinya kita memperhatikan titik di dalamnya ini, dia posisinya tidak boleh lebih ke arah luar, tapi dia ada knock dan dia masuk pas posisinya di dalam seperti itu. Oke, setelah ini seperti ini. Dan satu lagi, ingat, di saat ini sudah masuk seperti ini, kita tidak boleh memutar. Dalam memasukkan ini tidak boleh diputar, karena di saat kita mutar, grounding ini akan membelit di dalam dan akhirnya akan short sama lead. Makanya posisinya tadi dia ada space yang dikupas semikonduktornya, nanti dia masuk, posisi grounding sudah ada di belakang sini. Tapi kalau kita masukkannya dengan kita memutar, dia akan melilit dan itu akan menyebabkan nanti konslet di dalam. Jadi ini kita dorong saja, goyang-goyang sampai masuk. Intinya ini sudah masuk, sudah aman. Kemudian kita bisa isolasi. Misalnya kita pakai rubber Scott 22. Sama seperti yang tadi saya bilang, penggunaan rubber dan ini sesuai dengan kondisi lingkungan atau kondisi alam. Kalau di tempatnya curah hujannya tinggi, sebaiknya menggunakan isolasi yang lebih. Tapi kalau tempat curah hujannya kurang, bisa dengan isolasi yang tidak terlalu tebal. Ini opsional. Namun di sini kuncinya adalah di isolasi. Jadi konektor modul jenis ini kita tidak boleh salah dalam pemasangan, terutama di isolasi, karena pengamannya hanyalah isolasi. Nah, oke, ini dua sudah selesai, jantan dan betina. Ini kondisi kalau kita hanya mau menjadikannya konektor, koneksi. Nah, di sini ada tambahan, ini hanya penutup saja. Hanya penutup saja. Tapi terkadang ini pun kita tidak pakai. Jadi kalau ini dijadikan koneksi seperti ini nanti kita isolasi menggunakan rubber, dan kita isolasi menggunakan isolasi biasa ditambah untuk menahan sisi air. Kemudian ini grounding kita bisa satukan. Ini kalau posisi kabel untuk jadi sambungan, namun dari saya jangan dijadikan sambungan, karena ini dijadikan untuk jadi konektor ke trafo series. Yang jantan nanti ketemu betina, yang betina ketemu jantan, kemudian sekundernya dipakai untuk lampu. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Oke, ini kita pakai habis terinstall, kita harus posisinya kita meger. Ini kita menggunakan Kyoritsu model 3125. Nanti kita menggunakan yang posisi 5000, karena kabel ini dia bisa sampai 6 kV. Berarti kita bisa mengukur dengan tegangan di situ 5000 volt. Oke, kita coba. Oke, untuk grounding kita pasang di grounding juga, kemudian leadnya kita masukkan di sisi betina yang lead. Oke, kemudian kita posisi meger di posisi 5000, atau tidak kita cek dulu baterai. Kita bisa di AC volt. Ini menunjukkan low, baterai low ya, tapi masih bisa kita gunakan. Lebih baik kalau dia posisinya baterainya maksimal. Oke, hati-hati. Ini ujung ini nanti yang kita coba shortkan. Oke, kita coba meger. Oke, dia sekitar, kita tunggu sekitar 1 menit. Ini 17 giga, berarti sudah sangat bagus sekali karena dia giga. Oke, caranya nge-shot, kita shot. Oke, dia harus zero. Jadi di saat kita meger, kalau dia
0,0 begini berarti menandakan kabel short. Jadi dia harus posisinya ada mempunyai nilai tahanan. Nilai tahanan seperti ini, di saat kita meger dia muncul nilai tahanannya. Kalau dia giga lebih baik. Oke, kita short dia akan 0. Nah, ini untuk hanya mengecek nilai tahanan kabel.